Janganlah mencari harta dengan haram lalu nanti diwariskan. Bagi pewarisnya sendiri kan menerima itu waris saja. Sedangkan waris adalah perpindahan hak milik yang dibenarkan. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan remah rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Ihwatu iman rahimakumullah. Harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia disebut tirkah, harta peninggalan, atau yang disebut harta waris. Hendaklah ingat bahwa harta itu adalah amanat dari Allah. Diamanatkan kepada seseorang. Ketika seorang itu meninggal, maka harta itu kembali kepada Allah dan harus diatur oleh aturan Allah. Sering terjadi rebutan harta waris. Inilah syahwat dunia yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengambil harta dengan cara yang batil sama dengan memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Tidak dibenarkan mengambil harta dengan cara batil. Dalam hal ini, dalam hal waris, biasanya masing-masing ingin paling banyak. Sehingga terjadilah rebutan. Dan tidak sedikit urusan ini tidak diselesaikan dengan syariat, malah ke pengadilan. Hal ini sebenarnya kurang baik ataulah tidak dibenarkan bagi muslim ketika menyelesaikan masalah waris tidak dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah menerima bagian dengan ridho, bahwa itulah bagian yang saya terima. Dan dalam bab waris ini sudah Allah tentukan siapa yang mendapat waris, siapa yang terhalang dari waris itu. Semuanya ketentuan dari Allah. Itulah ketentuan yang adil. Ketentuan dari yang maha adil. Ketika mau membagikan waris, hendaklah semua ahli waris, umpamanya anak-anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, atau juga mungkin ada saudara. Nah, di situ nanti ditetapkan siapa yang mendapat, siapa yang terhalang. Tetapi hendaklah diusahakan membagikan waris, sebelum dibagikan itu mesti bersih dulu.
Yang pertama adalah jika orang tuanya yang meninggal punya utang kepada yang lain, maka sebelum dibagikan waris hendaklah dibayar dulu hutangnya. Dari harta itu jangan dulu dibagikan sementara hutang yang meninggal ini siapa yang bertanggung jawab. Itu tidak dibenarkan. Dan Quran sudah memberikan arahan baru waris dibagikan apabila ada utangnya mesti diselesaikan dulu. Dibayar dulu hutangnya dari harta itu. Sekali lagi, jika ini dibagikan sementara utangnya belum terbayar, siapa yang bertanggung jawab? Kan ini anak-anak itu harus bertanggung jawab semua. Ahli waris itu harus bertanggung jawab. Caranya, ya sebelum dibagikan. Setelah dibagikan, sebelum dibagikan, bayarkan dulu utangnya satu. Yang kedua, kemungkinan ada wasiat. Wasiat itu adalah pemberian, tapi diberikannya nanti setelah dia wafat. Pamannya begini, saya berwasiat untuk adik saya yang miskin. Ia tidak mendapat waris karena terhalang oleh anak saya. Saya berikanlah kebun yang kecil itu kepada dia. Saya berikanlah uang sekian pamannya atau lainnya. Dan wasiat ini harus tertulis atau disaksikan. Ada saksinya. Nah, jika benar ada wasiat, maka berikan dulu untuk wasiat yang diwasiati itu. Pamannya, saya berwasiat pada diri saya sebelum harta peninggalan saya dibagikan oleh ahli waris, berikan dulu tuh wasiatnya. Itu harus. Dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. 1/4 pun sudah banyak dari harta peninggalan, agar tidak merugikan ahli waris. Kemudian juga jika pada saat pembagian itu ada saudara yang dekat, ada anak yatim, ada miskin, maka berilah mereka sebelum dibagikan ala kadarnya, sebelum dibagikan waris itu. Dan hendaklah bicara kepada mereka dengan omongan yang baik. Nanti yang dibagikan itu sudah benar-benar bersih dari utang, karena utang ini wajib dibayar. Sampai Rasul tidak mau menyalati orang yang punya utang tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Masa sampai seperti itu? Hendaklah di antara keluarga ini ada yang mengarahkan bahwa hutang orang tuanya mesti diselesaikan dulu. Dibayarkan dulu dari harta peninggalan itu. Yang kedua tadi, jika ada wasiat selesaikan dulu, tapi ini harus ada saksi bahwa yang meninggal berwasiat yaitu memberikan sebagian hartanya kepada yang dianggap dia tidak akan dapat waris, kan terhalang, atau bisa saja ahli waris tapi kebagiannya sedikit, miskin lagi, maka bisa dibantu dengan wasiat. Ini juga harus diselesaikan lebih dulu agar yang dibagikan itu benar-benar bersih. Kemudian menurut arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dengan harta itu
bisa tetap menjaga silaturahmi. Baik dengan saudara yang dekat, anak yatim, miskin. Dan hendaklah ahli waris ini tunduk pada putusan Allah, pada ketetapan syariat tentang waris ini. Jangan sampai rebutan. Dan hendaklah dicatat bahwa kekeluargaan, persaudaraan itu lebih berharga daripada harta benda. Di zaman jahiliyah dulu, orang berpikir salah, berpandangan salah. Bahwa dinar, dirham lebih berharga daripada persaudaraan. Karena itu mereka rela putus persaudaraan asal mendapatkan harta, asal mendapatkan uang dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit putusnya silaturahmi, putusnya persaudaraan karena rebutan harta itu. Maka Islam menanamkan pandangan bahwa persaudaraan lebih berharga daripada uang. Persaudaraan lebih berharga daripada dinar dan dirham. Itu semuanya harus ditanamkan. Saya mengulang mengatakan bukan jumlah banyak dari warisan, tetapi berkahnya dari harta peninggalan itu. Mestinya bersyukur mendapatkan bagian harta, tidak melalui usaha kan. Langsung dapat bagian sebagai pewaris. Dan oleh Allah dibagi, oleh Allah ditentukan, intinya adalah agar maslahat dunia dan akhirat. Tidak sedikit orang yang rakus dalam hal ini. Ia mengambil bukan haknya dari warisan itu. Dan ternyata menjadi hancur semua. Jadi kalau ada harta warisan yang bukan haknya ia ambil, lalu disatukan dengan harta yang ia miliki, ini kan bisa menjadi kotor semua. Dan ini bisa jadi hancur dan rusak semua. Tidak sedikit orang-orang itu menjadi miskin, menjadi fakir karena keserakahan dari harta waris. Kemudian juga tidak baiklah bagi muslim bersengketa urusan waris, tapi tidak mau diselesaikan berdasarkan syariat Islam, berdasarkan aturan Islam. Dan juga tidak baiklah bagi muslim jika berpikir saya harus paling banyak. Jadi bukan berpikir maslahat. Dan mestinya semua ahli waris itu hendaklah berpikir barokah untuk semuanya. Tentu saja juga harus dipikirkan jariah bagi yang memberikan peninggalan itu. Dia capek berusaha, setelah diterima oleh ahli waris, masa tidak jadi kebaikan. Karena itulah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berilah jika ada ketika pembagian itu saudara kerabat yang dekat, berilah. Walaupun tidak banyak, tetapi terasa oleh mereka ada manfaat dari harta peninggalan itu. Dan tentu saja yang menerima akan mendoakan. Dan sangat diperlukan doa dari orang-orang yang baik bagi almarhum itu. Yaitu memohonkan ampunan, memohonkan rahmat Allah.
Begitu juga orang-orang miskin yang diberi ala kadarnya. Mereka akan mendoakan kepada yang sudah meninggal, mendoakan pula kepada keluarga yang masih hidup. Ini sangat diperlukan doa-doa dari mereka itu. Dan hendaklah kita bicara dengan baik, jangan memberi tetapi menyakiti hatinya, merusak perasaannya dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang merusak perasaan. Adalah waqulu lahum qaulan ma'rufan. Cara yang dilakukan ini adalah satu kebaikan yang akan terjadi maslahat bersama, baik pada ahli waris atau tetangga sekitar atau dengan saudara-saudara, sehingga benar-benar menjadi maslahat bersama. Saya kira hal ini jarang diperhatikan. Ketika membagikan harta waris, jarang memperhatikan mereka kerabat yang miskin, anak yatim, atau orang-orang miskin. Saya kira ini jarang sekali, dan ini mudah-mudahan menjadi arahan, menjadi pegangan, catatan bagi yang akan membagikan waris. Sebaiknya perhatikanlah tuntunan dari Quran tercatat di surat An-Nisa ayat 8. Semoga harta-harta waris ini maslahat, menjadi kebaikan untuk semua. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi WA. Yang pertama, bagaimana hukumnya menerima waris hasil dari harta yang haram? Iya. Sudah diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya bahwa harta yang didapat mesti dengan cara yang halal. Mendapatkan harta dengan cara yang haram itu haram hukumnya. Kemudian harta haram itu dimakan oleh anak, istri. Apakah rela daging-daging mereka tumbuh dari ladang haram? Ini satu ya. Ladang haram setelah ia miliki, ini kan dipegang, kemudian dia meninggal. Dan ternyata harta peninggalan itu ada harta-harta ladang haram. Nah, begini. Kalau supaya saya dapatkan harta dari korupsi, dari suap, itu kan haram. Saya kumpulkan, saya pelihara harta itu, maka itu jadi milik saya. Dan ketika saya meninggal, maka itu bagian dari tirkah harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Maka ahli waris itu boleh menerima itu karena sebagai perpindahan dari waris. Sedangkan perpindahan waris itulah yang dibenarkan. Tetapi saya arahkan tadi, cobalah sebelum dibagikan itu, berilah tetangga-tetangga yang miskin, yatim, dan keluarga kerabat kerja yang miskin, berilah mereka sebelum dibagikan. Saya tidak menjamin bahwa itu bersih, tetapi setidaknya sebelum dibagikan waris itu ada yang mendapatkan dari harta itu dengan cara pemberian. Jadi sekali lagi, janganlah mencari harta dengan haram lalu nanti diwariskan. Bagi pewarisnya sendiri kan menerima itu waris saja. Sedangkan waris adalah perpindahan hak milik yang dibenarkan. Ya. Ada lagi? Selanjutnya Ustadz, apakah berdosa membagikan harta waris tidak sesuai dengan ketentuan syariat? Iya.
Harta adalah amanat, adalah titipan dari Allah. Pemilik harta sesungguhnya adalah Allah. Karena itu orang akan diminta pertanggungjawaban mengenai bagaimana pengelolaan harta itu. Dari mana ia mengusahakannya, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengeluarkannya. Ketika orang itu mati, maka harta itu kembali pada Allah. Dan harus diatur oleh aturan Allah. Dan Allah sudah menyediakan aturannya yang disebut waris itu. Sengaja membagikan harta tidak dengan syariat Allah, membagikan harta waris tidak dengan syariat Allah, itu tidak dibenarkan. Dan itu termasuk dosa karena menghindari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir Ustaz, kepada siapa membagikan harta waris apabila tidak mempunyai keturunan? Iya. Jika ada yang meninggal dunia, ia punya bapak, punya ibu, itu dapat waris nanti. Bapak ibu. Kemudian anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika yang meninggal punya adik, maka adik ini terhalang oleh anak. Yang anak laki-laki menghalangi bagi adik atau kakak dari yang meninggal itu. Ternyata orang tua sudah tidak ada. Anaknya tidak ada. Maka waris ini boleh diberikan kepada saudara. Seperti adiknya, kakaknya yang seibu sebapak. Jika tidak ada anak, ibu bapak, maka harta waris bisa diberikan kepada adik atau kakak dari yang meninggal itu. Itulah ya. Sudah cukup. Ya. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Roh Ramadan tentang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Kita semangat